teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan eksperimennya J.B. Watson yang sangat terkenal gitu ya. Namanya The Little Albert Experiment. Nah, eksperimen ini terkenal karena sebenarnya kontroversial juga. Lalu berikutnya, eksperimen ini ternyata menghasilkan sebuah teori yang ternyata sampai sekarang teori ini sangat berguna dan bisa dipakai gitu ya untuk berbagai macam hal. Nah, jadi Watson ini mulai melaksanakan eksperimennya pada waktu itu pada tahun 1921. Ada J.B. Watson dan asistennya seorang wanita itu melakukan sebuah eksperimen di mana dia mengajak wanita bernama Albert, di mana pada waktu itu kode etik terkait penelitian eksperimen menggunakan manusia itu masih belum kuat gitu ya, sehingga dia masih sah-sah saja melakukan eksperimen terhadap manusia. Tapi kalau sekarang eksperimen terhadap manusia ini sangat ketat hukumnya, sudah diatur oleh kode etik, bahkan eksperimen terhadap hewan pun juga sudah diatur, jadi kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan eksperimen. Pada waktu itu ibu dari bayi Albert ini diberikan uang oleh Watson agar anaknya boleh dipinjam untuk dilakukan eksperimen. Pada tahun itu ibu ini diberi uang sebesar $1. Waktu itu kursnya masih belum setinggi sekarang gitu ya, dan merasa sudah cukup besar sampai akhirnya dia rela memberikan anaknya untuk dilakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini membentuk sebuah perilaku yang diharapkan oleh J.B. Watson. Jadi, saya akan cerita sedikit gitu ya. Seorang balita bernama Albert yang pada awal eksperimen tidak takut terhadap tikus, kemudian balita tersebut diarahkan untuk memegang seekor tikus putih kecil. Nah, ketika bayi itu sedang memegang tikus, tiba-tiba Watson kemudian mengeluarkan suara dengan sangat keras. Dia memukulkan pipa besi dengan palu. Jadi bayangkan ya, toeng seperti itu. Balita ini kemudian menjadi takut dengan suara yang tiba-tiba. Dan kebetulan anak ini sedang pegang tikus. Sekaligus dia akhirnya juga takut sama tikusnya. Sampai akhirnya tidak ada suara keras sekalipun, balita ini menjadi takut terhadap tikus. Nanti kita akan analisa juga melalui video. Nah, yang perlu teman-teman pelajari di sini ada konsep namanya NS atau dinamakan dengan netral stimulus. Netral stimulus itu apa? Netral stimulus itu adalah stimulus yang belum terbentuk. Jadi bayi tadi ketika ketemu dengan tikus putih, dia masih belum merasa apa-apa, karena bayi ini juga kalau kita ya mungkin udah jijik gitu ya, takut ketemu tikus kecoa, tapi yang namanya bayi dia masih belum punya kerangka pikir bahwa tikus itu jijik atau lucu, itu belum punya. Nah, ini namanya netral stimulus, ketika kita berhadapan dengan sebuah stimulus yang kita memang belum pernah ketemu dan ini belum ada respon tertentu, itu namanya netral stimulus, perlu diingat, disingkat dengan nama NS. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman pelajari namanya adalah unconditional stimulus. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya adalah stimulus yang tidak terkondisikan. Apa itu stimulus yang tidak terkondisikan? Stimulus yang tidak terkondisikan ini ada mendengar suara dentuman itu ternyata sangat kaget, ternyata dia menghasilkan sebuah respon, yaitu respon yang sebenarnya juga belum terkondisikan, namanya unconditional respon, nangis gitu ya. Jadi suara keras ini adalah stimulus biasa, siapapun yang mendengar suara keras meskipun bayi itu belum pernah belajar suara keras, tapi mempengaruhi inderanya sehingga dia kaget, menghasilkan sebuah respon yang namanya unconditional respon, atau bahasa Indonesianya respon yang tidak terkondisikan. Nah, respon ini biasanya muncul otomatis ketika indera kita menangkap sebuah stimulus tertentu. Kaget gitu ya, otomatis meskipun anak saya yang kecil itu belum pernah tahu bahwa suara dor itu mengagetkan, tapi dia kaget secara otomatis. Berikutnya, ada yang namanya conditional stimulus. Kalau kita lihat pengertiannya dari bahasa Indonesia, conditional stimulus ini artinya adalah stimulus yang sudah dikondisikan.
stimulus yang memang diatur supaya untuk dapat mempengaruhi respon tertentu, conditional stimulus. Dan yang terakhir namanya conditional response, yaitu adalah respon yang terkondisikan. Jadi hasil respon yang sudah terkondisikan tercapai apa yang diinginkan oleh si peneliti. Jadi tadi kalau conditional stimulus itu stimulusnya sudah diatur sedemikian rupa dan menghasilkan sebuah respon yang memang ingin dicapai, itu namanya conditional response. Nah, kita lihat lagi di gambarnya. Di situ ada tulisan di gambar yang baris ketiga, suara keras dan tikus. Itu adalah sebenarnya sebuah respon, netral respon beserta dengan unconditional stimulus. Akhirnya menimbulkan sebuah unconditional response. Itu yang secara alami muncul gitu ya. Yang dimaksud secara alami muncul tuh seperti apa? Ketika pertama kali ketemu tikus dentuman, maka otomatis dia akan menangis. Nah, itu tadi. Tikus dan dentuman yang pertama kali diketemukan oleh bayi Albert ini masih berupa stimulus netral dan unconditional stimulus, sehingga menghasilkan stimulus yang menghasilkan respon yang belum terkondisikan, yaitu menangis. Nah, pada saat akhirnya perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang, terjadi penguatan, sehingga akhirnya bayi tadi ketika melihat sebuah tikus yang selalu diberikan tikus ini berbarengan dengan suara yang keras, akhirnya terbentuk sebuah kerangka pikir bahwa tikus ini merupakan sebuah hal yang mengagetkan atau menakutkan. Kenapa? Karena setiap kali saya ketemu tikus, saya selalu menangis. Nah, di poin ini, tikus ini dikatakan sebagai conditional stimulus. Berarti si Watson ini sudah berhasil membuat tikus ini menjadi stimulus yang sudah terkondisikan. Sehingga akhirnya ketika diberikan tikus, si Albert ini akan menghasilkan respon ketakutan. Dan kali ini respon menangisnya bukan respon menangis yang tidak terkondisikan, tapi respon menangis yang sudah terkondisikan. Karena dia sudah belajar berulang. Gitu ya. Nah, saya akan mencoba mengajak teman-teman melihatnya secara visual langsung. Oke, saya akan... Oh ya teman-teman, saya juga meletakkan video yang memang sudah video yang merupakan penelitian asli dari Watson, dan itu direkam pada zaman tersebut, dan itu gambarnya masih hitam putih. Terlihat jelas bayinya seperti apa, Watsonnya seperti apa, asistennya seperti apa. Oke. Jadi Watson dia waktu itu kerja di sebuah rumah sakit gitu ya. Kemudian dia bertemu dengan banyak bayi, sehingga dia muncul sebuah quote yang tadi terkenal, beri saya 10 bayi, maka saya akan bisa menyulap mereka sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu. Akhirnya entah itu jadi dokter, jadi pelukis, gitu ya, jadi penjahat sekalipun. Gitu. Sampai akhirnya dia memilih ada seorang bayi yang waktu itu diberi nama bayi Albert, tapi ini adalah tidak nama sesungguhnya, gitu ya. Untuk diajak diberlakukan eksperimen. Nah, sampai akhirnya karena penelitian bayi Albert ini terbentuk yang namanya teori behavioristik. Salah satunya muncul karena ada eksperimen ini. Ya. Jadi bayi Albert ini merupakan seorang bayi yang lucu. Itu usianya waktu eksperimen kalau tidak salah sekitar 8 bulan. Ya, sekitar 8 bulan. Dia merupakan bayi yang memang pada saat itu tidak takut oleh tikus. Jadi dia belum tahu tikus itu menakutkan atau menjijikkan seperti yang tadi saya bilang, gitu ya. Dia waktu itu di percobaan yang pertama dia diberlakukan ketemu dengan tikus. Saat ketemu dengan tikus dia merasa biasa saja, gitu ya. Tapi berikutnya ketika ada tikus, lalu ada suara dentuman keras sehingga membuat dia kaget dan menangis. Setelah itu berikutnya dilakukan secara berulang sampai akhirnya si Albert ini merasa bahwa tikus ini merupakan sesuatu yang sangat menakutkan dan sesuatu yang sangat
membuat dia akan selalu menangis kalau ketemu tikus. Padahal sebenarnya yang membuat dia takut karena sebenarnya diberikan sebuah stimulus tertentu, yaitu dentuman itu tadi ya. Sampai akhirnya teman-teman, si Albert ini mengkaitkan tikus ini kan ada bulunya lembut gitu ya. Sampai akhirnya di percobaan berikutnya, Watson ini tidak hanya memberikan tikus, dia memberikan boneka yang bulunya lembut. Ada monyet, ada anjing yang sebelumnya dia ini nggak takut dengan hal itu, jadi takut. Akhirnya membentuk sebuah habit perilaku trauma terhadap barang-barang yang bersifat bulunya halus. Nah ini terbentuk sampai akhirnya dia waktu itu dia berhenti melakukan eksperimen ini kalau tidak salah usianya 1,5 tahun. Nah dari 8 bulan sampai 1,5 tahun ini terus menerus sampai akhirnya dia ini ketakutan dan akhirnya dia fobia terhadap bulu-bulu. Nah perilakunya terbentuk ya. Perilakunya terbentuk, responnya terbentuk, apa yang diharapkan oleh Watson ini terbentuk. Nah ini yang dinamakan stimulus respon, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang namanya netral stimulus, ada yang namanya netral, benar, ada yang namanya netral stimulus, yaitu adalah stimulus yang biasa aja saat pertama kali ketemu tikus, kemudian unconditional stimulus yang belum terkondisikan, yaitu dentuman, lalu unconditional respon, ketika ketemu dentuman pertama kali dia akan menangis, tapi kemudian ketika hal itu dilakukan terus secara berulang, dibarengi dengan tikus, maka tikus ini akan menjadi sebuah stimulus yang terkondisikan, gitu ya, sehingga akhirnya setiap kali ketemu dengan tikus, bahkan benda atau bulu-bulu yang halus, itu menjadi sebuah respon yang terkondisikan. Seperti itu teman-teman. Sampai akhirnya dia selalu ketakutan dengan apa yang namanya tikus. Padahal dari awal dia merasa bahwa tikus itu tidak masalah gitu ya. Lama-kelamaan dia merasa bahwa tikus itu jahat dan membuat dia menjadi takut. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu tadi adalah visualisasi bagaimana sampai akhirnya si Albert ini menangis dan selalu ketakutan terhadap tikus gitu ya. Setelah dicari tahu ternyata ada yang mengkaitkan bahwa Albert ini adalah seorang bayi gitu ya, teman-teman bisa cek di APA juga menuliskan, kalau nggak salah saya sedikit lupa namanya adalah Oke, jadi akhirnya diketemukan bahwa ini adalah, jadi banyak tokoh atau orang-orang yang akhirnya mencari tahu seperti apa akhirnya perilakunya si Little Albert ini ketika sudah besar. Nah, pendekatan dan teori-teori studi literatur gitu ya dilakukan sampai akhirnya ini APA yang menuliskan ada seorang bayi yang terdekat namanya Douglas gitu ya. Itu merupakan seorang bayi yang diduga merupakan Little Albert. Karena wajah dari bayinya dan ibunya itu mirip dengan wajah bayi Little Albert dan ibu Little Albert. Kemudian sayangnya teman-teman, ini sedih banget, ternyata Douglas ini meninggal di usia 6 tahun karena dia kena hidrosefalus. Jadi peneliti lain belum bisa nge-track gitu ya, apakah perilaku ketakutan fobia ini bisa bertahan sampai dia dewasa gitu ya, karena sampai pada akhirnya si Watson ini melakukan perselingkuhan dengan asistennya dan akhirnya dia diusir dari universitas tersebut. Kemudian juga dia akhirnya membakar semua dokumen-dokumen terkait dengan eksperimennya, sehingga tidak ada dokumen yang benar-benar, yang tersisa hanya video-video itu ya yang tadi saya berikan, ada juga di YouTube teman-teman kalau mau cari, akhirnya itu. Jadi sayang sekali dokumennya memang terbakar gitu ya, sengaja dibakar oleh si Watson. Nah, kita tidak tahu motifnya apa. Nah, seperti itu. Ini adalah
penelitian Little Albert yang sangat konvensional, di mana penelitian ini ternyata juga melanggar kode etik. Semester depan teman-teman akan belajar tentang kode etik, teman-teman akan belajar bahwa ada hal-hal yang demi pengetahuan kita juga tidak boleh melakukannya gitu ya, meskipun ini demi pengetahuan, tapi ada batasan-batasan tertentu di mana kita harus menghargai kode etik, menghargai asasi manusia, sekalipun itu adalah seorang bayi. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya.